Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini, manusia semua ingin hidup sehat. Dan alhamdulillah banyak laboratorium yang membantu kita untuk mengecek diri kita. Sehatkah kita atau sakit? Adakah penyakit yang sedang berkembang di tubuh kita? Bahkan manusia berusaha untuk membuat makanan-makanan yang sehat. Sebagaimana kita ingin tubuh ini selama berada di muka bumi sehat walafiat, kita tidak ingin terjangkit penyakit apapun dalam kehidupan yang sementara. Dalam kehidupan yang hanya 60 tahun, yang hanya 70 tahun, kita peduli dengan apa yang masuk di perut kita. Bahkan sebagian orang kalau sudah sakit, dia akan ikut aturan dokter. Bahkan dia rutin kontrol ke dokter. Dia minum obat dan membayar supaya sehat. Yang perlu kita tanyakan, tidakkah kita ingin hidup sehat walafiat di akhirat? Pernahkah kita berpikir, apakah selama ini yang masuk ke rumah kita, yang masuk ke perut kita, yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, tidak menyebabkan penyakit buat mereka? Wallahi jamaah, kalau kita sakit di muka bumi ini, masih ada harapan sembuh. Tapi tatkala kita makan yang haram, kita mengkonsumsi yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma lahmin nabata min suh, fannaru awla bihi. Daging mana saja, baik di tangan kita atau yang di dada kita atau kaki kita, mana saja daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka. Apa makanan di sana? Ghislin, zakum, bari', la yusminu wa la yughni min ju'. Apa minuman yang akan didapat buat orang yang sakit di dunia, yang sembarangan makan, yang sembarangan membawa harta ke rumahnya? Mereka akan diberi minuman yang membuat usus mereka terburai, terpotong. Ahibati billah, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita aturan apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Sebulan penuh kita baca Quran, sebagian hatam 2 kali, sebagian hatam 3 kali. Tapi pernahkah engkau melewatin ayat-ayat aturan Allah Azza wa Jalla kemudian engkau mengamalkan? Sebagian kita berkata nggak faham, tidak mengerti, baca arti. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 29. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dipanggil, yang tidak beriman sumpal kuping, nggak perlu dengerin. Allah panggil hambanya yang beriman, yang tahu bahwa dirinya diciptakan dengan aturan dari Allah Azza wa Jalla. Allah beritahu kita tentang aturan makan. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan judi, dengan menipu, dengan riba, dan dengan cara-cara lainnya yang tidak disyariatkan dan diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, pernahkah kita belajar untuk tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Kecuali perdagangan yang saling riba di antara kalian. Di surah Ali Imran ayat 130, Allah bicara tentang makan, supaya kita peduli bahwa kita diatur tidak seperti sapi
Yang kadang-kala kalau dia dilepas dari tali kekangnya, dia makan rumput tetangga, dia makan jagung tetangga, sapi, kambing pun seperti itu. Bila tidak dijaga oleh pengembalanya, tahu-tahu dia mengkonsumsi sawah punya tetangganya, karena dia kambing. Tapi kita manusia. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah berulang kali panggil kita. 89 kali Allah panggil kita dalam Al-Quran Karim dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Kalian jangan makan riba. Jangan. Ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Sebagian orang berpikir, Ustaz, kalau tidak berlipat ganda boleh, Ustaz. Semua riba akhirnya lipat ganda. Hanya butuh proses supaya rumah itu disita. Hanya butuh proses supaya mobil yang antum beli dengan cara riba itu dijabel oleh suruh. Hanya butuh proses. Semua riba itu berakhir dengan berlipat ganda. Dan sudah terbukti. Jangan, kata Allah. Apa kata Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin sukses, bertakwalah kepada Allah. Ramadan, sebulan penuh kita dididik untuk bertakwa, dididik untuk bisa mengontrol makanan kita. Akankah setelah Ramadan kita makan riba kembali? Kita makan harta saudara kita. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Amin halal atau min haram. Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja dia. Enggak peduli apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli, yang makan riba, yang kerja di bank riba, yang kerja di tempat-tempat riba. Ketika dikasih tahu, apa kata dia? Sulit cari pekerjaan, sulit cari yang halal. Ahibati fillah, salah satu dampak dari makan haram, mau riba dan yang lain, mencari pekerjaan yang halal itu sulit. Gara-gara kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 161 menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Allah mengatakan, fabi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Dikarenakan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang baik-baik, yang awalnya halal buat mereka. Dan dikarenakan mereka suka menghalangi jalan Allah, mengambil riba, makan harta orang lain dengan cara yang batil, Allah haramkan yang baik-baik atas mereka. Jadi kalau ada orang yang berpikir sulit cari pekerjaan karena kita makan riba, di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba, rumah kita pun pakai riba. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 278, 279. Baca pulang dari situ supaya tahu dengan aturan seorang mukmin. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil lagi, wahai orang-orang yang beriman. Disuruh apa oleh Allah Azza wa Jalla?
Ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah. Ramadan menciptakan orang bertakwa. Allah katakan bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu orang Islam, kalau kamu beriman, kalau kamu orang kafir silahkan makan itu. Tapi kalau kamu merasa beriman, merasa KTP-nya Islam, sholat, tinggalkan sisa-sisa. In kuntum mu'minin fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan itu, tidak peduli saya orang merdeka, saya mau makan apa saja, silahkan. Allah nggak butuh sama itu. Allah katakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasulnya. Kita melawan penyakit tidak mampu. Allah kasih kanker buat antum tidak mampu melawannya. Allah kasih penyakit apa saja, antum akan lemah menghadapi semua. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia, akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini su'ul khatimah. Ahibati fillah, kita masih meremehkan riba. Yang penting Anda tidak berzina, yang penting Anda tidak makan hak orang, Anda cuma bekerja, Anda hanya mencatat, Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang jadi saksi, notaris, apapun kerjaanmu, kamu menjadi saksi atas riba, terlaknat. Sawa, mereka sama. Haibati fillah, masih kita berpikir untuk makan riba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 73 bab." Riba itu tingkatan dosanya ada 73 pintu. Adnaha, dosa riba yang paling ringan. Dosa riba yang paling ringan, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti orang yang berzina. Kata bila misla ayyu'ti ar-rajul ummah, seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Lalu kita menganggapnya remeh. Dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba yakuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba 100.000 yang dimakan oleh seseorang, tahu ini hasil riba. Dia kerja di tempat riba, dia makan bersama anaknya, bersama istrinya, dalam kondisi dia tahu asyaddu min 36 zanya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Ada lagi yang berkata, Ustaz, kalau nggak pakai bank, bagaimana hidup kita? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Selesai. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang makan riba, kata Allah, akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang gila. Karena dikasih aturan, nggak mau dengan aturan, nggak peduli dengan aturan, seperti orang-orang gila. Bahkan menantang, berhujah, berdalil, berargumentasi, silahkan. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kalladzi yaqumu. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna. Orang-orang yang makan riba, dia tidak akan dibangkitkan dari kuburnya kecuali seperti orang yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kerasukan jin, seperti orang gila. Jamaah rahimakumullah, orang yang makan haram, doanya tidak dikabulkan. Mungkin sebagian orang berpikir, kenapa di Indonesia,
Kenapa di belahan dunia banyak muslim-muslim yang hina? Bukankah di antara mereka ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang baik? Di malam-malam Ramadan mereka kunut, mengangkat tangan, meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diberi pemimpin yang baik, agar diangkat kezaliman dari negerinya, agar diangkat kehinaan dari umat Islam. Tapi seakan-akan Allah tidak mengabulkan doa kita karena kau makan yang haram, karena kita makan yang haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang mengangkat tangan dalam kondisi pakaiannya yang sangat lusuh, rambutnya penuh dengan debu. Dia bersimpuh mengangkat tangan mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, aku hambamu, aku minta ya Allah." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajab lah." Dia tuh makannya haram, minumnya haram, bajunya haram, dikasih makan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan doa? Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jama'a malan haram." Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah. Sebagian berpikir kamu nggak apa-apa, ini yang syubhat, yang haram, tapi banyak sedekah. Kemudian dia bersedekah, lam yakun lahu fihi ajr. Dia nggak akan dapat pahala. Bahkan yang dia dapat wakana isruhu alaihi, dia akan menanggung dosa. Dosa dia kasih makan yang haram kepada orang, dia yang nanggung dosa. Buat orang itu nggak tahu halal buat dia. Tapi engkau yang bersedekah, mungkin kau bangun masjid, mungkin kau berangkat orang umrah, berangkatkan haji dengan hasil yang haram. Jangan berharap itu menjadi pas penghapus dosa-dosa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yaqbalullah salata mri'in fi jawfi haram. Allah tidak akan terima salat seorang hamba yang di perutnya ada yang haram. Kita baca dalam salat kita, Rabbighfirli warhamni wajburni, tapi di perut kita ada yang haram, nggak diterima. Subhanallah. Wahab ibn Warq, seorang tabi'ut tabi'in mengatakan, "Lau qumta qiyamas sari", kalau engkau salat seperti tiang ini, salat terus, tidak bergerak, semalam suntuk, ma nafa'ak, la akan berguna buat kamu. Hatta tandura ma yadkhulu batnaka ahalalun am haram, sampai engkau melihat yang di perut. Lihat yang di perut, perlu engkau kontrol apakah itu halal atau itu haram. Yusuf ibn Asbab, seorang tabi'i, juga mengatakan, inna syab idza ta'abbad qala syaitanu li'awali. Sesungguhnya anak muda kalau tumbuh besar beribadah, setan nggak suka. Sama anak muda yang beribadah nggak suka. Orang tua beribadah biasa. Tapi kalau ada anak muda taat, dikatakan setan akan berkata kepada pasukannya, unduru min aina mat'amuk. Kau lihat makanan dia dari mana? Engkau lihat, perhatikan. Fa in kana mat'amasu, kalau ternyata makanannya dengan cara yang buruk, setan mengatakan, "Da'u, biarkan, enggak usah digodain orang itu. Biarkan." Yata'ab wa yajtahid faqad kafakum nafsah. Dia mau capek, dia mau berlelah ria beribadah, sudah cukup. Dia sendiri yang membuat amalan dia akhirnya tertolak. Ma'a aklil haram la yanfa'u. Dengan dia makan haram enggak berguna. Sebagian ulama mengatakan ada satu perbuatan yang setan sangat suka. Apa perbuatan itu? Setan menggoda orang itu untuk makan haram, untuk kerja di tempat yang haram. Kalau dia sudah kerja di tempat yang haram, dapat hasil dari yang haram, intazawwaj, tazawwaj min haram. Kalau dia menikah, menikah dari yang haram. Kalau dia berbuka puasa, berbuka dari yang haram. Kalau berangkat haji, haji dari yang haram.
Dan setan nggak usah godain lagi, karena semuanya tertolak. Kalau kita tidak peduli dengan makanan kita. Buat ibu-ibu yang di belakang, engkau yang di rumah, yang menerima hasil kerja suami, engkau katakan kepada suami, wahai suamiku, aku dan anak-anakku siap menahan lapar di dunia, siap puasa Senin dan Kamis, siap puasa Daud, tapi kita tidak siap untuk makan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Ahibati fillah, Ramadan telah berlalu dengan segala suka dan duka. Sebagian bertanya, gimana tahu Ramadan kita diterima? Gimana tahu sholat malam kita diterima? Bagaimana kita tahu dapat Lailatul Qadar? Kalau engkau di hari ini dan yang selanjutnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dengan syarat kita makan yang halal. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal 'aidin wal faizin.